membangun secara profesional pasti jauh lebih baik. Nah, sikap-sikap ini setiap manusia itu banyak lupanya, tidak sadar diri bahwasanya dia bangun bisnis yang besar tapi sikapnya masih amatiran. Malam hari itu contoh, kami sudah tahu angkanya. Ya, yang mau ikut ya silakan, yang tidak ikut silakan. Tapi paling tidak kami membangun habit bagaimana setiap Jumat Zoom itu wajib diadakan, setiap Rebo wajib diadakan. Untuk apa? Berinteraksi, melatih keilmuan, karena ilmu itu sama dengan sebilah pisau. Kalau tidak dipakai perkara, kalau dipakai semakin tajam, teman-teman. Jadi bersikaplah profesional sebagai pebisnis. Ini bisnis murni. Ya, ada angka miliaran. Sayangnya begitu banyak mayoritas orang menutup pikirannya untuk hal-hal demikian. Dia lupa angka miliar itu harusnya diiringi dengan keilmuan. Ya, malam hari kita persiapkan dengan baik. Ada Mas Bin, ada Pak Rudi, ada Bu Ira. Bahasanya bukan amatiran, teman-teman. Ya, bayangkan kalau kita bersikap amatiran, slide tidak kami buat. Ya, angka 4,6 miliar nggak ada. Saya akan berhenti kalau hasilnya kecil di tele. Jujur saja, kami juga orang normal. Kami mempelajari ada multi level, ya Pak Rudi bilang udah puluhan tahun, tapi masih susah hidupnya. Ya masih ngandelin support, ada leader by support, leader by fasilitas, bukan leader by kapasitas. Bagian TSS ini bargaining power, ya. Kami sudah menganggap ini adalah profesi yang tidak bisa kami abaikan. Ya, sehingga kami selalu memprioritaskan kelas-kelas seterbal Jumat, Zoom, kami persiapkan materinya, nggak bisa asal. Ya, karena kami sadar diri masa depan Pak Game ini bukan di tangan Anda dan bukan di tangan siapapun, tapi di tangan diri sendiri, sehingga kami harus bersikap secara profesional sebagai seorang bisnis. Nah, tadi sudah dibilang, Pak Rudi, kalau mental miskin takut modal, nggak usah berbisnis. Ya, bisnis takut tantangan, nggak usah. Ya, dan takut mental recehan ya nggak usah berbisnis, dan itulah pilihan Anda. Tapi ironisnya ya Anda akan menjadi seperti apa yang Anda pikirkan, dan seorang Pak Gembong Pujianto nggak akan terkecoh. Teman-teman, Anda mau milih gagal itu hak Anda. Anda mau milih kualitas hidup Anda di masa depan terpuruk itu hak Anda. Tapi Gembong Pujianto tidak akan pernah, kami sadar diri, tidak ada satu orang pun yang menolong masa depan saya kecuali diri saya sendiri. Cukup jelas ya. Dan Anda sebagai pendengar yang baik malam hari ini, teman-teman ya. Karena kelak kemudian hari pendengar yang baik akan menjadi pembicara yang baik. Jadilah seseorang yang memiliki sikap yang profesional sebagai pebisnis. Ya, hindari tangan Anda di bawah meminta terus, karena nilai mengeluh Anda akan menjadi nilai yang rendah. Tapi tidak mengeluh dan terus pantang menyerah membuat nilai diri Anda menjadi tinggi. Ya, mohon maaf, Pak Gem tidak pernah berkomen dengan hal yang kecil. Ya, begitu banyak yang ingin mematahkan, yang menyudutkan, menyalahkan, ya kami terima, karena kami memang bodoh, harus belajar. Ya, sementara banyak orang yang bersikap amatiran mencari celah kekurangan. Ya, mulut mereka mudah membicarakan kekurangan orang, tapi hidung mereka sulit mencium busuknya diri sendiri. Jadi sikap profesional tidak akan terkecoh dengan hal kecil. Berpikirlah besar, hasil pasti besar. Ya, kami tidak melihat jumlah kuantiti, tapi kami melihat quality. Karena saya dan Anda punya hak untuk kaya raya, tapi tunaikan kewajibannya. Jadi bersikaplah profesional, jangan cengeng ya, Pak Rudi sudah singgung mental kaya. Ya, kita semua ini bukan keturunan abal-abal, teman-teman ya. Jangan terkecoh dengan leader yang punya peringkat tinggi tapi tidak terbukti, hasilnya nguap. Dan kita tidak cari halal ini, kita cari berkah. Orang yang rendah hati, yang terus belajar, itu mencari keberkahan bukan halal. Ya, semoga dipahami ya, kami hanya mengingatkan, bukan menggurui. Kesadaran masa depan Anda menjadi seorang profesional sebagai seorang bisnis, itu yang akan menentukan keberhasilan Anda. Oke, next. Semangat teman-teman. Semangat profesional ya. Saya mencoba membangun karakter profesional tidak terkecoh dengan bahasa-bahasa yang lemah, bahasa-bahasa yang menggulingkan. Anda mau ngomongin jeleknya Pak Gem dan saya tidak akan tersinggung, teman-teman.
Anda mau mencoba merebut porsi rezeki, saya menyadarkan setiap orang punya porsi rezekinya masing-masing. Jadi santai aja menghadapi jalan hidup, ya selama Anda berada di jalan kebenarannya, terabas teman-teman. Ya berpikirlah besar sebagai seorang profesional. Oke, next Mas Bin. Semangat ya. Dan karena ini bisnis besar, ya karena jalan hidup kita semua ditentukan garisnya, kita bisa merubah nasib. Ya sekali lagi nasib kita bisa dirubah dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi paham. Jadi gunakan ya, kita bangun otak kita, membangun kesadaran bahwasanya jalan hidup masa depan ada jangan masing-masing, dan untuk merealisasi masa depan mutlak dibutuhkan kesadaran tentang pentingnya ilmu. Dan mereka yang lupa tentang pentingnya ilmu akan jalan di tempat, dan itu hukum pasti. Saya sebagai seorang pebisnis, saya harus idealis teman-teman. Ya, saya harus sering belajar. Anda di kapasitas Pak Gem selalu dampingi. Rendah hati itu bukan untuk tidak dihargai, itu lepas dari hal itu, terserah urusan mereka. Tapi hati-hati dengan orang yang rendah hati, hati-hati dengan orang yang tenang, hati-hati dengan orang yang tidak berkomen ya. Karena gelas atau botol yang berisi itu beda dengan yang kosong. Yang kosong pasti nyaring bunyinya. Harapan kami bangun kesadaran bahwasanya Anda bangun di tele atau di multi level apapun, multi level adalah bisnis yang besar dan mutlak dibutuhkan ilmu. Orang yang menghargai ilmu, ya ilmu akan menghargai dirinya. Ya dia tidak akan merasa takut kehilangan rezeki, berkurangnya rezeki, karena ilmu akan membimbing dirinya ke arah yang lebih tepat di ujung penghidupan. Oke, jadi teruslah belajar, menjadi pembelajar yang baik. Ya, sehingga kita bisa terpelajar. Orang yang terpelajar itu akan diterima dimanapun. Ya, Anda mencapai tasa, mencapai peringkat yang tinggi dengan bonus yang besar, tapi sombongnya setinggi langit. Tidak ada yang mau bergaul dengan Anda, teman-teman. Ya, tapi orang yang berilmu, ilmu akan mengajari adab. Anda akan memiliki profil rendah hati sehingga bisa diterima di kalangan apapun. Ya, redaksi kami ini redaksi bukan asal, teman-teman. Kami belajar. Ya, jadi pentingnya ilmu mutlak. Jangan pernah berhenti belajar agar Anda tumbuh dan berkembang. Oke, next. Dan berikutnya, ini luar biasa teman-teman, kesadaran tentang pentingnya kebersamaan. Ya, ilmu mengajari kita tentang bagaimana berjamaah bersama. Ya, tidak sendiri-sendiri, dan ini sulit di era hari ini. Sulit bukan berarti tidak mungkin. Hari ini tatanan sudah hilang teman-teman ya. Aturan-aturannya sudah hilang. Ya, adanya peraturan karena adanya aturan. Ya, meraih sukses sendiri dan bersama itu jauh lebih enak bersama. Itu namanya teamwork. Ya, pentingnya kebersamaan. Nah, kita bisa lihat kebersamaan hari ini hanya dijadikan alat lip sync untuk meraih kesuksesan pribadi. Tapi kalau kebersamaan digunakan sebagai alat sukses bersama, itu luar biasa teman-teman. Jadi cerdaslah dalam menyikapi kondisi dan situasi. Hari ini orang banyak lip sync, banyak iya hanya memanfaatkan. Ya, banyak orang sekali lagi banyak orang punya target itu untuk kepentingan pribadi, bukan kebersamaan, teman-teman. Apa gunanya kebersamaan, pentingkah kebersamaan itu sudah hilang karena mereka berpikir pribadi. Ya, jika kebersamaan dibangun satu sama lain, ya tele akan kokoh, ya komunitas bisnis tele akan kuat. Tapi karena belum ada kesadaran yang terpecah terkotak-kotak, ya suatu saat akan menjadi rapuh karena semua menang-menangan. Kita lihat kebersamaan di multi level, mohon maaf, selalu yang di atas yang punya duit, di bawahnya enggak. Ya, dan ini miris teman-teman. Tapi kalau yang di atas membantu di bawahnya menjadi sukses besar dengan kebersamaan yang dimaksud tadi, itu betul-betul menjadi tolok ukur sukses berjamaah. Tapi hari kita bisa lihat orang mulutnya manis, tapi punya kepentingan. Dia hanya memperalat orang lain untuk kesuksesan pribadi, dan ini kita harus cerdas. Di mana Anda bergaul dengan orang yang tulus, di mana Anda bergaul orang yang punya kepentingan pribadinya, kita harus tahu. Ya, jadi saya tidak mau dengan keilmuan yang ada Anda terjebak dalam ketidaksadaran sehingga kebersamaan pecah. Apapun ceritanya, kita ini di Jabotabek teman-teman.
Ya, Pak Rudi sekarang muncul sengaja. Saya berharap Pak Rudi menguasai Jabodetabek. Anda yang berani menguasai jaringan bisnis Anda. Ya, jangan kalah. Ya, orang yang punya itu kalah. Harus. Ya, percuma 30 tahun Anda pakai-pakai kalau tingkat berpikirnya hanya RT, teman-teman. Ya, jadi sekali lagi, nomor satu kan pentingnya kebersamaan. Ya, siapapun mereka, kenapa harus Pak Rudi lagi, kenapa harus Bu Yuke, kenapa harus Bu Atin? Ya mereka yang mau, sementara peringkat tinggi ikut Zoom aja nggak mau. Saya akan bela mereka yang mau, teman-teman. Karena jangan berharap TSS tutup, tidak akan. TSS punya porsi sendiri di mana ilmunya kepada arah sasaran yang tepat, bukan yang asal. Kami sudah roadshow seluruh Indonesia, jadi apal karakter 30 tahun. Ya, jadi kebersamaan ini jangan sampai hilang, teman-teman. Harapan kami orang yang sedikit ini yang sadar tentang pentingnya ilmu tadi, sadar tentang pentingnya kebersamaan, kita tetap saling menjaga silaturahmi sehingga ditingkatkan menjadi silaturahim. Ya, bisnis boleh gagal, tapi hubungan kita jangan pernah gagal. Ya, sekali lagi bisnis ini hanya alat. Buat apa kita peringkat tinggi income di besar-besaran kalau harga menghargainya hilang? Ya, saya lebih menghargai Anda yang sadar diri pentingnya kebersamaan dari tidak ada bersama sampai ada bersama. Harapan kami, ya Anda semua bisa menjadi inspirasi seluruh Nusantara. Ya, karena tatanan hidup hari ini sudah mulai hilang, teman-teman. Ya, kenapa hilang? Ya, mereka sudah asik dengan dunia tentang uang, tentang peringkat, tentang kata, bukan bicara tentang etika. Ya, jangan dekat dengan Pak Gem kalau Anda tidak pakai etika, karena saya menghargai Anda, teman-teman. Saya bela, ya bela, mengembalikan kepada tatanan sehingga menjadi tuntunan dikerjakan menjadi tontonan. Jadi harapan kami, jadilah figur atau pribadi yang bisa menginspirasi kebaikan seluruh Nusantara. Oke? Jadi tetap kita jaga kebersamaan malam hari ini hingga nanti, teman-teman. Kalaupun fisik saya tidak bisa tersentuh, tapi hati saya ada bersama Anda semua. Oke, next. Ya, dan ini lihat tadi, kebersamaan itu akhirnya apa? Terkotak-kotak sudah. Ya, hari ini kita bisa lihat, baru sering singgung begitu banyak member, tapi yang mau belajar sedikit sekali. Jujur teman-teman ya, kami tidak pernah melihat jumlah yang mau saja, yang yang tidak mau belajar biarkan, itu hak mereka, kita hargai. Ya, sekarang ini di kelompok kecil TLE, sekali lagi TLE ini masih kecil teman-teman ya, belum 5 tahun. Jadi kalau Anda bicara buruk saja, itu tembok kantor bisa bicara, tersampaikan. Begitu banyak orang yang berusaha menjegal karena masih kecil. Ya, tingkat RT dan tingkat nasional itu masih sangat berbeda. Ya, kami beradaptasi, makanya kami tidak pernah bersuara orang baiknya di kita salah, karena terbukti hari ini kompetitor itu bukan dari lain, dari dalam tele sendiri bersaing. Ini merasa hebat si A dengan si B merasa hebat, si C merasa hebat, dan buat kami itu urusan mereka. Saya tidak berkompetisi dengan mereka, berharap bisa berkolaborasi. Ya, saya dengan Pak Rudi itu berkolaborasi dengan Bu Ira. Harapan kita bisa menguasai di Jabodetabek. Ya, teman-teman harus paham, menjadi juara di kabupaten di sudut sana di ujung Jawa, itu dengan Anda juara di tingkat RT Jakarta, itu lebih hebat di Jakarta, teman-teman. Jangan salah ya. Kita tidak pernah berkompetisi, tapi sekali lagi saya berharap kita bisa berkolaborasi. Ya, kenapa harus berkompetisi? Saya berkompetisi, bersaing bukan dengan mereka. Ya, bukan dengan mereka yang sombong, tapi saya bersaing dengan diri saya sendiri. Setiap Jumat kami skala prioritas. Setiap Rebo kami skala prioritas. Sibuk kami memikirkan kenapa? Kami karena harus menjaga ya profesionalisme kami. Kami juga harus menjaga partnership kami antara TSS dengan TLE. Tidak membangun tele dengan cara amatiran, tapi kita bangun dengan cara profesional. Sekali lagi, mereka bukan kompetitor kami adalah diri sendiri. Ya, jadi harapan saya secara pribadi, bangunlah kesadaran ya, kita memperbaiki pribadi kita masing-masing agar menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga kerejekian juga akan menjadi lebih besar. Tapi kalau kita menjadi pribadi yang buruk, itu rezeki juga netes, teman-teman.
Ya, semoga dipahami. Saya mensupport siapapun Anda yang terus belajar sehingga kelak kita bisa jumpa Anda semua di puncak sukses di kehidupan. Oke, next. Dan dibutuhkan cara, teman-teman. Ya, kalau kebersamaan itu penting, membutuhkan cara untuk membangun teamwork. Teamwork ini tidak mudah, ya, tapi kita bisa lihat itu juga gampang dan sangat mudah. Kenapa? Karena kesebelasan sepak bola itu bisa kompak, teman-teman. Kenapa di bisnis jaringan kok 1-2 orang nggak bisa kompak? Karena nggak ada caranya atau tidak ada polanya. Mereka masing-masing pakai egonya masing-masing, merasa suaranya harus didengar, caranya harus didengar. Tidak ada salahnya kadang-kadang kita jadi pelatih, teman-teman, kadang-kadang kita jadi pemain. Nah, terkadang kita jadi murid, terkadang kita jadi guru, terkadang kita mendengar, terkadang kita juga harus bicara. Jadi hiduplah dengan dinamika fleksibel. Ya, cara membangun teamwork itu tidak mudah. Kita bisa lihat upline dan downline gontok-gontokan di TLE. Ya, dan mereka mengatakan ini tim saya. Bukan, itu hanya kumpulan orang. Hati-hati, teman-teman. Teamwork yang original itu berbeda. Ya, teamwork yang original itu harus ada trainingnya, bukan sekelompok orang. Kalau satu kelompok leader bilang ini tim saya, itu hanya berdasarkan kepentingan. Percayalah, kami training teamwork, kami bayar mahal, teman-teman. Saya belajar. Ya, teamwork itu seperti Anda lihat 5 jari. Ada 5 jari jempol